Bagaimana menurut Ustadz jika kita membeli produk kesehatan, sementara perusahaan memberikan peluang bisnis, jika mendapatkan downline akan diberi keuntungan sebagai uang jasa. Ada produk kesehatan namanya minyak zaitun. Kalau disapukan ke muka, ya berminyak lah muka, namanya minyak kan. Masalah kulit berubah tak tahulah, pokoknya berminyak. Dah. Lalu kata dia, ini ada peluang bisnisnya. Nanti akan diberikan fee sebagai keuntungan. Maka hukum jual beli transaksi, selama tidak mengandung 3 unsur apapun namanya, jangan terjebak pada istilah. Pertama, tidak boleh ada ghish, tipu. Yang kedua, tak boleh ada zulm, aniaya. Yang ketiga, tak boleh ada gharar, gambling, judi. Selama 3 ini tidak ada, maka transaksi itu halal. Jangan terjebak pada istilah downline, apa namanya. Selama tidak ada unsur 3. Pertama, tak ada ghish, tipu. Kedua, tak ada zulm, aniaya. Ketiga, tak ada gharar, gambling, judi, ketidakpastian. Maka transaksi itu boleh. Bagaimana hukumnya anak menjual tanah orang tua tanpa sepengetahuan orang tua, hingga orang tuanya telah tiada? Tanah jual ketika orang tua masih hidup dan tanda tangan palsu. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Orang tua yang punya duit, harta, tanah, ruko, dia mesti mengasihi waktu hidup itu adil kepada anaknya. Pesan Nabi, ittaqullah, takutlah kepada Allah, wa'dilu baina auladikum. Bersikap adillah pada anak kamu. Karena kalau tidak adil, nanti sampai cucu cicit putus silatu. Cucu kita berkelahi gara-gara atuk tak adil. Ayalah, ayah kau sukses karena di sekolahkannya S2, S3, ayah aku S cendol pun tak dapat. Maka atuk mesti adil. Kalau ada tanah harganya 1 miliar, dipalsukan surat dijual oleh si A, maka si A wajib mengganti. Karena waktu hidup bapak itu dia menjual harta si bapak. Setelah bapak meninggal, itu adalah harta ahli waris. Maka dia ganti. Berapa orang ahli warisnya? 3 orang. Berapa orang? 3? Laki-laki 33. Berarti 1 miliar bagi 3. 333, 333, 333. Yang menjual itu dah jatah dia. Dia tinggal mengeluarkan 666. Bang, tanah itu sebenarnya milik kalian. Ku jual dulu. Ini ku ganti 33, ini ku ganti 33. Kalau tidak, di akhirat dia akan dituntut di hadapan Allah. La tus'alunna yauma idzin anid. Adapun tuntutan di dunia, dia masuk penjara. Kenapa? Pemalsuan tanda tangan. Terima kasih Tuan Guru, berkat doa dan jamaah semua saya lulus menjadi ASNP 3K. Alhamdulillah. Kami semua ikut senang. Seorang guru di Kabupaten Kampar. Mohon doanya supaya pencapaian saya ini diberkahi Allah. Jadilah guru yang baik, mengajar anak-anak murid karena Allah, mendapat amal jariah. Gaji itu hanya bonus. Keluarkan zakatnya 2,5%. Ustadz, apa boleh sholat witir dilakukan 1 rakaat? Witir paling banyak 11. Kalau ada yang mengatakan witir 13, itu tambah qobliyah subuh. Witir 11. Paling sedikit 1. Yang biasa dilakukan 3. Boleh 3 rakaat 1 salam atau 2 rakaat salam tambah 1. Berat kalimat aku Pak Ustadz, tak sanggup buat 1 rakaat. Tak bisa baca iftitah Pak Ustadz, ayat pun tak bisa, Fatihah aja.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Allah sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa min syai'in ba'du. Allahu Akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Bifili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. At-tahiyatul mubarakatuh salawat thayyibatullah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidur langsung. Satu rakaat. Bagus witir akhir malam, tapi boleh awal malam. Kalau sudah witir awal malam, nanti malam tahajud saja, tak usah lagi witir. La witrani fi lailatin, tak boleh 2 kali witir semalam. Karena kalau 2 kali witir semalam dia tak jadi witir lagi. Witir artinya ganjil. 3 tambah 3 jadi berapa? 6. Tak witir lagi. Pilih witir 2. Awal malam sebelum tidur atau akhir malam habis tahajud. Bagaimana hukumnya seorang istri di dalam hatinya selalu ingin berpisah karena tingkah laku suami yang kesalahannya sama, selalu diulang-ulang, walau sudah saling memaafkan, diulangnya lagi. Perempuan yang dianiaya, matanya sebelah hijau sebelah biru, disakiti, dihinakan, diselingkuhi, maka dia punya hak untuk hidup dan beribadah. Islam tidak pernah melecehkan perempuan. Perempuan pertama dia melapor kepada wali. Walinya ada 6. Ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Lapor. Walinya memanggil. Sini kau setan. Kenapa kau susahi anak kami ini? Kami kasih dia makan, kami besarkan dia, kami kuliahkan dia. Baru kami serahkan ke kau. Kenapa kau sakiti? Wali jangan diam. Makanya laki-laki di Indonesia ini diikat dengan sirat taklik. Masih ingat laki ibu dulu baca sirat taklik? Disuruh Pak Kuah. Kalau menyakiti istri saya, zahir ataupun batin, tidak memberi belanja 6 bulan, atau menyakiti perasaannya, lalu dia pergi ke pengadilan agama, dan hakim menjatuhkan talak 1, maka jatuhlah talak padanya. Itu menunjukkan perempuan di Indonesia punya kekuasaan. Jangan mau dibodoh-bodohi laki-laki. Saya ini termasuk pembela hak-hak perempuan. Karena mak saya perempuan. Anak saya tak ada perempuan. Tapi santri-santri perempuan. Saya didik anak santri. Yang mau dibodohi. Kasihan perempuan dibodohi. Bagaimana kalau adik kita, anak kita, keponakan kita. Ibu harus semangat. Allahu Akbar. Semangat ibu. Di balik ke rumah teriakkan sama dia. Allahu Akbar. Semacam kau, pancung kepala kau bilang. Apa hukumnya mayat yang sudah meninggal? Meninggal lah pula mayat. Tapi belum sempat melepaskan alat yang terpasang pada badannya. Dulu pernah operasi lutut, dimasukkan besi pada tempurung lututnya. Atau kakinya patah, dimasukkan pin besi. Sudah menyatu, tak bisa dicabut. Atau katupnya, katup jantungnya, dari plastik. Macam mana? Seperti ring yang terpasang pada jantung. Ini pipa kabel tersumbat. Dimasukkan ring supaya lancar darah jantung. Yang terpasang. Maka tidak boleh jenazah disakiti. Tak boleh dibelah, diambil ring, tak boleh. Tak boleh dicabut gigi
Padahal udah dipasang, tak boleh. Ibu tu mengambil tang mencabut. Rupanya lakinya gigi emas. Kalau menyakiti jenazah, karena jenazah itu punya kehormatan. Tak boleh menyakiti jenazah. Tapi kalau tak menyakiti hanya sekedar cincin, meninggal, dilepas, tak menyakiti, boleh. Tapi kalau sampai membelah, mematahkan, maka hukumnya tak boleh. Karena manusia itu mulia. Afdal mana, doa seorang ibu atau doa istri? Ini mungkin ibunya pun datang, istrinya pun datang. Orang itu berkelahi tadi di rumah. Doa aku makbul, aku kan anaknya, aku yang mengandung, aku bininya. Untuk jelasnya nanti kita tanya Ustaz Somad. Perempuan itu harus punya prinsip begini. Aku punya suamiku dan suamiku punya emaknya. Begitu. Ibu sekarang posisinya sebagai istri. Tapi 10 tahun, 20 tahun lagi ibu akan menjadi mertua. Maka ibu baik-baikilah mertua ibu. Supaya apa? Supaya menantu ibu nanti juga baik. Masalah doa. Ada seorang laki-laki berdoa, ya Allah. Nabi Musa bertanya kepada Allah, siapalah nanti kawanku di surga ya Allah? Kata Allah, kau pergi ke pasar tengok tukang jual daging. Pergi Nabi Musa ke pasar tengok tukang jual daging. Mak, tukang jual daging kawanku masuk surga. Terkejut dia. Diikutinya tukang jual daging ni pulang ke rumah. Sampai di rumah dicincangnya daging ni halus, dimasaknya. Habis itu disuapkannya ke emaknya. Selesai makan, maknya berdoa, ya Allah, masukkan anak ini ke surga bersama Nabi Musa AS. Jadi orang masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena doa ibu. Saya tak merasa saya karena doa, karena amal saya. Saya masih yakin karena doa emak saya. Selalu dia mendoakan saya. Walaupun dah meninggal dia, saya yakin dia tetap mendoakan saya. Tapi bukan berarti istri lalu tersinggung. Iyalah mak kau, enggak perlu gitu. Tak ada istilah mak kau. Mak kita. Jadi kalau ibu masih bilang, hantarkan ke mak kau. Terus berarti ibu enggak merasa anaknya lah. Mak kita. Kalau bisa ibu mertua ibu berkata, dulu ku sangka kalau nikah sama kau, hilang anakku itu. Ku sangka hilang anak lajangku itu. Ternyata setelah dia nikah, dapat ku anak perempuan lebih sayang pula di kau ke aku daripada anakku itu. Itulah baru the best. Sayangnya itu hanya ada di sinetron religi aja. Tuh. Cobalah ibu punya anak laki-laki. Ibu kandung 9 bulan 10 hari. Ibu meregang nyawa melahirkannya. Nih. Bukan asal, ini bukan besar di embus angin ini. Mengandungnya, menyusukannya, membesarkannya. Kenapa perempuan itu yang dipilihkan Allah membesarkan anak? Karena perempuan itulah yang penyayang dan penyabar. Kalaulah laki-laki disuruh mengandung anak ini, mungkin sebulan aja tahan. Habis itu, tak tahan aku lagi Allah, campakkan lagi. Itulah maka ibu yang dipilih Allah. Setelah berapa kali ibu tak ganti baju hari raya karena mengganti baju anak. Berapa kali ibu tak jadi beli cincin, tak jadi ganti motor gara-gara anak ni sekolah kuliah. Selesai dia S1. Ibu mau buka puasa. Mau beli cendol. Bisa ku pinjam duit kau nak 50.000, aku mau beli cendol buka puasa. Apa kata dia? Ku tanya dulu biniku ya mak. Apa tak hancur perasaan ibu? Datang ibu membawa handphone ke tempat servis. Tolong tengokkan dulu handphoneku ini udah tak berbunyi sebulan. Kata orang servis, handphonenya bagus bu. Anak ibu nggak pernah nelpon. Betapa hancurnya hati ibu. Jadi ibu lah mengingatkan suami ibu bilang, bang, kita kan udah lama tak ke situ bang.
Kita belikan kain, ini udah bulan Rajab bang, mak nanti mau sembahyang dia, belikan sajadah dia, belikan makanan yang dia suka. Nanti ibu pun punya menantu yang akan sayang dengan ibu. Jadi jangan dibagi begitu. Kau pilih, sayang mak kau apa sayang aku? Gak bisa begitu. Itu mak kita. Mak mertua itu macam Quran buruk. Tapi mertuaku nih Pak Ustadz, minta ampun aku Pak Ustadz. Ku kasih baju, kata dia baju ini murahan. Ku kasih makanan, kata dia tak enak, macam muntah babi. Ku kasihkan salam Pak Ustadz, hidungnya pun tak menyaut. Orang tua, mertua macam Quran buruk. Macam mana Quran buruk? Mau dibaca tak terbaca, mau dibuang berdosa. Jadi macam mana cara kita mengatasinya? Jaga-jaga ajalah dia sampai dia hilang sendiri. Ingat itu, ingat pesan saya itu. Macam mana pun mertua ibu, ingat pesan Ustaz Somad. Tapi jangan pula ibu bilang ke dia, mak, kata Ustaz Somad, mak ini Quran buruk. Maksud saya dalam hati aja lah. Dalam hati, apapun yang kau buat, kutahankan mak. Sampai akhirnya nanti Allah akan tak menyesal ibu. Insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan ibu semuanya diberikan kekuatan